Ya, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Pinem Excellent ya. Kali ini saya akan membuat suatu video tentang istilah saham ya. Istilah-istilah saham pada unfold atau analisa volume. Seperti itu yang saya ajarkan di kelas Bicop Indonesia, kelas unfold Bicop Indonesia teman-teman. Seperti itu ya. Jadi tujuan saya di sini adalah supaya teman-teman paham ya kan tentang istilah-istilah yang saya buat. Nah, istilah-istilah ini teman-teman, namanya ini saya yang membuat. Jadi kalau teman-teman searching di Google pun tidak ada seperti itu, tidak ada. Karena yang buat materi unfold itu ya saya, begitu dia ya. Jadi inilah dia istilah-istilahnya, seperti itu teman-teman. Supaya nanti di video-video selanjutnya teman-teman paham apa yang saya katakan tentang pergerakan suatu saham itu dalam video saya tentang suatu istilahnya. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa paham seperti itu ya. Oke, kita mulai saja ya. Yang pertama ada istilahnya itu adalah ada yang disebut dengan namanya pro-buy. Nah, pro-buy ini teman-teman adalah volume akumulasi. Nah, seperti itu. Baru ada yang disebut dengan low sell. Nah, low sell ini teman-teman disebut dengan volume distribusi. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana pro-buy dan low sell? Seperti ini dia teman-teman. Misalnya ada suatu saham. Kita katakan sahamnya namanya adalah Becin, ya kan, Bicop Indonesia, seperti itu ya kan. Mudah-mudahan kalau ada rezeki nanti Bicop Indonesia semakin berkembang, kita bisa listing di bursa, seperti itu. Amin ya, amin. Gitu teman-teman. Misalnya harga opennya sama dengan 200 ya. Harga high-nya sama dengan ya, high-nya itu di harga 224. Nah, lalu harga low-nya sama dengan di harga 192. Nah, lalu harga close sama dengan di harga 208. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dalam pergerakan ini dia terbagi atas dua bagian pergerakan harganya. Ya, seperti ini, bisa seperti ini. Nah, gitu. Acuan kita untuk mengetahui di mana pro buy dan low sell itu adalah harga close market. Jadi di harga 280. Salah ini teman-teman. Sorry. 280 ya, bukan 208 ya, bukan 280. Sorry ya. Saya ulangi ya, ini 208. Begitu. Harga close market. Seperti itu. Kenapa Pak Pinem acuannya harga close market? Dia gini teman-teman. Kita itu adalah analisa volume. Nah, yang kita analisa itu adalah volume. Artinya, tunggu close market baru kita bisa menganalisa dengan baik dan benar dan tepat. Seperti itu. Close market. Karena dari volume yang terjadi itulah kita baru bisa mengetahui kemana arah gerak sahamnya. Begitu teman-teman. Kalau misalnya belum close market kan berarti volume masih bermain nih. Masih ada volume, ya kan? Masih banyak volume yang beraksi. Seperti itu. Sehingga kalau dia masih ada volume beraksi, analisa pun kurang akurat. Dia close market baru akurat. Seperti itu teman-teman. Itu dia ya. Jadi acuan kita adalah close market. Nah, ini gambarannya seperti ini misalnya teman-teman. Jadi dia dari harga 200 naik nih. Nah, 208 baru longsor. 192 baru naik lagi. Cis 204 gitu. Jadi dari 200 dia ke 224, bukan 208 ya, 224 di sini 224. Nah, lalu low-nya itu 192. Nah, lalu close-nya dia 208. Nah, begini teman-teman. Nah, begitu. Jadi artinya di sini apa? Artinya begini teman-teman. Dia dari 200 naikkannya ke 224. Akumulasi ya, akumulasi ini. 224. Lalu longsor ke 192. Lalu naik lagi ke 208. Nah, gitu. Artinya apa? Yang 224 ini kan longsor, baru dia ada akumulasi kembali. 192 ke 208 inilah disebut dengan pro buy, 224 ke 208 disebut dengan low sell. Kenapa 224 208 disebut dengan low sell atau volume distribusi? Kita ambil partisinya di sini, teman-teman. Gitu, kita ambil di sini. Kenapa kita ambil di sini? Karena bisa saja yang jualan di 224 dia yang serok di sini, teman-teman. Artinya volumenya itu juga yang akhirnya mengutip ke atas. Seperti itu, sehingga kita ambil partisi sini. Jadi 224 ke 208 ini disebut dengan low sell, 192 ke 208 disebut dengan pro buy atau volume akumulasi. Seperti itu teman-teman. Dan semua ini bisa Anda lihat terpancar ketika close market pada trade book. Jadi supaya Anda tahu bagaimana kekuatan volume dari suatu saham itu.
Begitu teman-teman. Itu dia. Itu yang pertama. Bisa juga pergerakan harganya begini. Ya. Dari sini dia teman-teman. Oke, cus turun. 192 lalu naik. Ya, naik. Baru turun. Cus. Nah, gitu teman. Jadi di sini 224 ya. 224. Di sini 208. Lalu di sini adalah 192. Gitu teman-teman. Nah, artinya apa? Dari 200 dia distribusi nih, 192. Baru naik. Berarti kan akumulasi dia nih ke 224. Baru udah 224 dia jualan lagi. Sampai 204. Artinya apa? Artinya adalah volume yang dibeli di sini dan dia jualan di sini belum habis, teman-teman. Kalau habis ini akan longsor ke bawah. Ini akan longsor ke bawah, dia longsor. Karena belum habis itu makanya volume 2192 ke 208 ini disebut dengan pro-buy karena kita potong partisinya di sini. Nah, begitu teman-teman. Kita potong partisinya di sini sehingga 224 ke 204 ini disebut dengan low sell. Dan ini semuanya bisa Anda lihat kalau ketika close market pada trade book. Jadi tinggal Anda pantau aja trade book. Bagaimana kekuatan volume di setiap tick harga pada trade book itu. Seperti itu dia teman-teman. Itulah dia pemahaman tentang pro buy dan low sell. Lalu yang berikutnya adalah ada yang disebut dengan dia namanya itu ini teman-teman. TSP. Nah, TSP itu apa? Target sell. Sorry. Sebelum TSP kita ke support dulu. Ada namanya support pertahanan, support kuat, support awal. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Jadi dari ketiga ini support awal atau support trend. Nah, jadi dari ketiga ini teman-teman, si support pertahanan adalah terjadi yang namanya partisi volume ya dengan big money. Nah, begitu juga di sini ada partisi harga volume. Partisi volume pada harga dengan big money semua. Tentunya big money teman-teman ya, tentunya big money dikarenakan di setiap support ini tentunya ada volumenya gitu ya. Di sini juga partisi volume. Nah, begitu. Artinya bagaimana teman-teman? Kalau dari segi harga ini yang paling rendah teman-teman. Ini paling rendah baru naik ke atasnya dan ini paling tinggi. Gitu. Harga ya. Tapi dari sisi volume disinilah volumenya paling besar. Artinya modalnya paling besar di sini teman-teman. Di support awal atau support trend. Baru masuk di support kuat, baru masuk support pertahanan. Artinya apa? Kalau saham itu breakdown dari support pertahanan, artinya barang di sini itu udah habis. Sehingga dia akan menguji support kuat. Seperti itu. Kalau dia breakdown dari support kuat, maka dia akan menguji support trend. Karena artinya volume yang disimpan di support kuat ini tadi, di volumenya disimpan di sini, sudah dijualnya juga teman-teman habis. Seperti itu. Nah, di support trend ini teman-teman, dia memakai yang namanya adalah satu broker. Nah, kalau support pertahanan ini sama apa ini ya, support kuat ini yang memakai 3 broker. Nah, seperti itu teman-teman. Dia pakai 1 broker dan 3 broker. Seperti itu. Nah, itu dia. Jadi dia berbeda. Yang untuk berperang itu dia pakai 3 broker. Nah, kalau yang untuk pertahanan atau untuk support trend, support awalnya, untuk mengguyur nanti itu pakai 1 broker. Seperti itu teman-teman. Itu dia. Ya, yang berikutnya saya sampaikan lagi ada yang namanya adalah TSP atau target sell prioritas. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, target sell prioritas ini teman-teman adalah merupakan target distribusi ya. Target distribusi proxy. Nah, gitu teman-teman. Dan ini teman-teman, target distribusinya ini bisa banyak. Bisa TSP 1, TSP 2, TSP 3, TSP 4, gitu. Bisa banyak.
Artinya bagaimana Pak Penem? Artinya adalah barang yang sudah diakumulasi di setiap support ini teman-teman dijual di sini. Di setiap titik TSP ini begitu dijual. Bisa dia nggak satu titik aja dijualnya, bisa di 2 titik gitu. Misalnya dia punya barang di sini dia punya barang 2 juta lot gitu ya kan, 2 juta lot ya kan. 2 juta lot. Nah, kalau dia punya barang 2 juta lot di situ, dia nanti mungkin dijualnya di TSP 1 500.000 lot, sisanya nanti TSP 2, TSP 3, TSP 4 gitu. Menyebar dia teman-teman, dijualnya gitu. Nah, umumnya kalau bisa Anda perhatikan, kalau suatu saham dia dijual break up dari TSP 1 atau jualan dia udah di TSP 1 ya. Misalnya dia ada 3 hari gitu, sideways gitu ya kan, baru naik ke TSP 2, berarti sideways-nya itu dia akumulasi kembali, teman-teman. Begitu. Jadi dia nggak menjual di satu titik harga. Jadi dia jualnya di beberapa titik harga. Begitu teman-teman. Nah, itu dia. Supaya paham apa itu TSP, target sell ya. Jadi nanti biar nggak heran, kok banyak kali target sell-nya Pak Pinem begitu. Ini sama dengan kalau di TA itu namanya resisten. Cuman resisten di technical analysis dengan unfold itu berbeda. Seperti itu ya. Lalu yang berikutnya ada yang namanya adalah TBP ya. Ada yang namanya TBP. Nah, TBP ini apa teman-teman? Target by prioritas. Nah, penentuan TBP ini pada saat kapan? Pada saat seperti ini teman-teman. Apabila suatu saham yang dikelola oleh 3 broker, breakdown dari support pertahanan itu belum menentukan TBP namanya, tapi menentukan di mana support kuatnya. Tapi kalau dia sudah breakdown dari support kuat, itu namanya menentukan TBP. Gitu. Sekalipun ada support trend atau support awal, sekalipun ada, itu namanya menentukan TBP. Seperti itu teman-teman. Kenapa dia dikatakan menentukan TBP? Gitu. Karena dia broker yang 3 ini kalau dia breakdown dari support kuat sudah jualan. Tinggal satu broker lagi yang beraksi. Nah, umumnya teman-teman, contohnya seperti ini. Umumnya misalnya support awal di harga 180. Lalu support kuat itu di harga 200. Itu di harga 200. Nah, artinya apa? Artinya begini teman-teman. Kadang dia breakdown dari 200 ini, breakdown dari sini, tapi nggak mau dia breakdown dari sini teman-teman. 180, enggak. Sentuhnya pun tidak. Sering seperti itu, makanya kita menentukan namanya area TBP. TBP itu apa? Target by prioritas, di mana dia kembali melakukan akumulasi, seperti itu. Di mana 3 broker ini kembali melakukan akumulasi, seperti itu teman-teman. Kalau dia breakdown dari support kuat, artinya barang yang di support kuat, yang dikelola oleh 3 broker ini tadi dengan support pertahanan, habis. Habis kan? Berarti tinggal ada satu broker yang megang. Itulah si support kuat, support awal. Kan begitu ya, si support awal. Nah, dia kadang nggak nyentuh support awal, tapi si broker 3 broker tadi beraksi kembali, ngutip lagi teman-teman. Makanya namanya tentukan area TBP gitu. Nah, kalau breakdown dari support awal itu pun tentukan area TBP namanya. Karena penentuan area TBP si satu broker. Kalau dia breakdown dari support kuat, itu penentuan area TBP si 3 broker. Begitu teman-teman. Kalau misalnya suatu saham itu breakdown dari support awal atau support trendnya, breakdown dari sini teman-teman, ini 180 ini saya sebut biasanya dengan bahasa pesta bubar. Seperti itu. Artinya adalah semua barang yang dihimpun dari support awal, support kuat, dan support pertahanan yang dihimpun itu, yang volume yang dihimpun itu, yang teman-teman, yang umumnya itu misalnya ramai atau misalnya lama, dalam jangka waktu yang lama, bisa berbulan-bulan, sudah habis terlego. Tentunya kita akan menentukan lagi di mana target buy-nya, di mana dia akan melakukan akumulasi kembali. Seperti itu teman-teman. Itulah TBP. Gitu. TBP ini dia umumnya TBP ini terbagi atas range harga, ada range harganya. Nggak satu titik harga dia. Ini range harga. Ini yang kita sebut dengan namanya adalah BDK. BDK ya. Ini juga namanya BDK ya. Saya sampaikan di sini. Namanya BDK kita sebut atau base demand area konsolidasi. Nah, itu teman-teman. Nah, ini BDK. Nah, tapi kalau TSP ini enggak, itu satu titik harga karena dia ingin menjual barangnya di satu titik gitu, di TSP 1, TSP 2 gitu. Kalau TBP enggak. TBP itu nanti pun terbagi juga teman-teman. Ada TBP 1 ya, TBP 1, TBP 2,
TBP 3 ya, TBP. Inilah yang disebut dengan BDK. Range harganya itulah yang disebut dengan BDK. Base Demand Area Konsolidasi. Seperti itu teman-teman. Gitu ya. Nah, itulah dia teman-teman sedikit yang saya sampaikan sama Anda. Tujuan saya di sini adalah supaya Anda paham. Supaya Anda paham ya kan, artinya paham bagaimana Pak Pinem ketika saya nanti menganalisa satu saham dengan menentukan di mana itu area TBP dan semuanya begitu, Anda tahu oh rupanya ini yang dimaksud Pak Pinem. Oh rupanya ini yang dimaksud Pak Pinem. Oh rupanya di sini yang dimaksud sama Pak Pinem begitu. Pengertiannya paham begitu teman-teman. Ya, itulah dia sedikit dari saya istilah-istilah tentang suatu saham, istilah-istilah saham ya dalam Unfold. Semoga bermanfaat bagi Anda supaya ini tujuannya adalah Anda paham. Anda paham kalau nanti saya menganalisa suatu saham, Anda mengerti apa yang saya maksud ini begitu teman-teman. Nah, begitu dia. Itulah sedikit dari saya ya, tidak ada kata lain. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Silahkan belajar terus ya. Rajin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti kita bisa sharing di sana teman-teman. Seperti itu dia. Gitu ya. Itu saya dari saya. Semoga bermanfaat. Salam dari saya, Pinem Excellent.